Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Di sini udah pada join semua ya. Akan Ibu absen secara manual. Pertama, Inggit Granita, Alhamdulillah sehat. Hadir, Bu. Ihsan Kurniawan, Hadir, Bu. Farah Kusuma Ningrum, Hadir, Bu. Depi Romdana, Hadir, Bu. Delia Pahrunisa, lanjut lagi ya, Sophie Pirdasari, Hadir, Bu. Vira Dewi Lestari, Hadir, Bu. Yosi Huripatul Hasanah. Hadir, Bu. Oke, semua pada hadir ya. Pembahasan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu di sini maksud pertumbuhan ekonomi itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba Ibu minta penjelasannya menurut bahasa kalian. Ibu tunjuk kepada Farah. Baik, Bu. Izin menjawab. Pertumbuhan ekonomi itu nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Baik, terima kasih Saudara Farah. Baik, akan Ibu bahas ke materi awal, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Boleh dilanjut? Nah, baik, Ibu bahas yang pertama, yaitu pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jadi bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di sini yaitu keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output hasil produksi ekonomi yang berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Lanjut, boleh lanjut gitu. Nah, yang kedua ada unsur-unsur dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Yang kedua ada kapital. Ketiga, sumber daya alam. Yang keempat, teknologi dan fungsi wira swasta. Jadi keempat unsur di sini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi agar bisa menghasilkan produksi ekonomi yang sangat besar dan bisa dikatakan dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Boleh lanjut. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Maksud dari sumber daya alam di sini yaitu sesuatu yang berasal dari alam, yang mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan.
Nah, sumber daya alam di sini memiliki kontribusi yang sangat dominan terhadap struktur perekonomian yang memiliki keunggulan sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi, SDA di sini memberikan banyak kesempatan kerja, peningkatan ekspor, dan sangat menarik untuk investasi asing. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia di sini bisa disingkat sebagai SDM, merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Nah, jadi sumber daya manusia di sini merupakan aset paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pada sektor industri. Nah, SDM yang terampil akan dapat berdaya saing baik di tingkat domestik maupun global, seiring perkembangan teknologi terkini. Lanjut. Nah, yang ketiga, ada akumulasi modal. Pada akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia yang berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Nah, dalam penambahan modal di sini dapat meningkatkan kapasitas produktif sebuah perusahaan atau perekonomian yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Keempat, ada tenaga manajerial dan organisasi penduduk. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Jadi tenaga manajerial di sini bisa dikatakan sebagai wadah. Wadah yaitu organisasi untuk menghasilkan produksi perekonomian yang dimana diatur oleh tenaga manajerial dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Lanjut. Nah, yang kelima ada teknologi. Maksud dari teknologi di sini yaitu perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab pada perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghasilkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, pada teknologi ini akan menghasilkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum dilanjut? Apa lanjut dulu? Aja kali, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada cara pengukuran pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu nggak cara pengukuran pertumbuhan ekonomi itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Isan, tahu nggak Isan? Untuk cara mengukurnya itu ada beberapa cara ya, seperti pada slide yang telah Ibu tampilkan juga. Oke, baik. Mungkin akan Ibu bahas ya untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada produk nasional bruto atau bisa dikatakan dengan PNB.
PNB itu sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam 1 tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Yang kedua, rumus menghitung pertumbuhan ekonominya pun hampir sama dengan menggunakan Gross National Product atau disebut dengan GNP, di mana dilihat perbandingan antara Gross Domestic Product GDP ini di periode tersebut terhadap Gross Domestic Product GDP di periode sebelumnya. Misalnya, ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka perlu memiliki data Gross Domestic Product GDP di tahun 2020 dan Gross Domestic Product GDP di tahun 2019. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Gross National Product GNP atau Produk Domestik Bruto PDB suatu negara. Nah, mungkin Ibu tidak menuliskannya di dalam PPT ini rumusnya, tapi Ibu menuliskannya di catatan saja. Mungkin akan Ibu jelaskan ya contoh kasusnya. Pada GDP negara X tahun 2018 adalah US dollar 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah US dollar 168 miliar. Nah, berapakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X? Pada pembahasannya ada rumusnya FE yaitu GDP 2019 dikurangi GDP 2018 dikali 100. Nah, dibagi GDP 2018 yaitu GDP-nya 2019 sejumlah US dollar 168 miliar dikurangi GDP 2018 adalah US dollar 160 miliar dikali 100. 100 itu dari rumus. Nah, dibagi 160 miliar yaitu GDP 2018 sejumlah US dollar 160 miliar. Nah, jadi hasilnya 0,05 dikali 100. Nah, jumlahnya yaitu 5%. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 sebesar 5%. Nah, mungkin itu contoh kasusnya pada pengukuran pertumbuhan ekonomi. Ada yang kurang dimengerti atau gimana? Bertanya. Boleh. Kenapa pertumbuhan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat itu sangat berkaitan erat dan sangat penting? Oke, kan Ibu jawab ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Nah, pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Mungkin seperti itu, San. Penjelasan dari Ibu. Oh iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Ibu lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori neoklasik. Pada teori ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi teori ini untuk menjelaskan tentang peningkatan yang dimana untuk menghasilkan pendapatan per kapita pada masyarakat tertentu agar menghasilkan produk ekonomi yang sangat bisa dikatakan banyak atau melimpah. Yang kedua ada teori klasik. Pada teori klasik ini penduduk suatu negara akan meraih titik tingginya pada sistem liberal. Nah, pada teori ini negara akan meraih titik tingginya pada sistem liberal. Jadi menjelaskan bahwa negara ini sangat
bisa dikatakan sangat erat kaitannya gitu dengan pada sistem liberalnya agar menghasilkan juga produk perekonomian pada suatu negara. Yang ketiga ada teori historis. Teori historis ini yaitu hubungan pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya di dalam kota, kemasyarakatan, dan rumah tangga. Nah, mungkin segitu yang Ibu dapat sampaikan. Boleh bila ada yang ingin ditanyakan. Bu mau izin bertanya boleh? Boleh. Gimana, Git? Kan pertumbuhan ekonomi itu kan nggak selamanya berjalan lancar gitu ya Bu ya. Utamanya Ya. misalkan kayak di Indonesia. Nah, bagaimana sih Bu cara mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu? Baik, Ibu jawab ya. Caranya yang pertama ada menjaga sarana dan prasarana. Kehadiran sarana dan prasarana di sini menjadi hal penting karena hal ini mampu membuat mudah semua pihak yang bersangkutan dalam pembangunan ekonomi. Maka dari itu kita sebagai anak muda yang menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi haruslah menjaga keutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua ada berinvestasi di pasar modal. Nah, maksud berinvestasi di pasar modal ini, kamu bisa turut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, mendanai UKM Indonesia. Saat ini, UKM Indonesia itu bisa dibilang sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia, bahkan bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Yang dimiliki pendidikan merupakan faktor utama yang sangat menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu kuasai. Mungkin itu Git, cara mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ya Bu, makasih Bu. Boleh bila ada yang ditanyakan lagi. Bu mau bertanya. Boleh. Kan di dalam tingkatan pertumbuhan ekonomi ada 4 tingkatan. Nah, sebutkan 4 tingkatan dalam pertumbuhan ekonomi itu apa saja? Baik. Yang pertama, 4 tingkatan itu, 1 masa rumah tangga tertutup, yang kedua ada rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, yang keempat rumah tangga dunia. Mungkin 4 tingkatan itu yang ada dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi gak? Mungkin cukup Bu. Ini ada buat diskusi. Mau dibagi kelompok dulu buat diskusi. Ibu akan membuka kelompoknya. Yang pertama ada Sophie, Ihsan, Delia, sama Pira. Yang kedua ada Inggit, Parah, Pira, sama Osi. Nah, akan berdiskusi mengenai tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kan kalian pasti tidak asing lah mendengar tentang pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Nah, jadi kalian berdiskusinya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama merangkum tentang pertumbuhan ekonomi secara singkat dan jelas. Yang kedua, bagaimana sih cara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
nanti jangan lupa ya tugasnya sudah Ibu cantumkan di e-learning. Tugas individu nanti dikumpulkan pada tanggal 27. Pada tanggal 27 ya untuk batas waktu pengumpulannya. Mohon maaf bila ada Ibu kekurangan dalam menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.